Perumusan simbol bahan kimia adalah salah satu langkah penting dalam perkembangan ilmu kimia. Simbol ini digunakan untuk merepresentasikan unsur dan senyawa kimia dalam bentuk yang lebih sederhana dan universal. Pada zaman kuno dan abad pertengahan, para alkemis menggunakan simbol-simbol mistis dan rumit untuk mewakili unsur-unsur dan zat kimia. Misalnya, emas dilambangkan dengan lingkaran dengan titik di tengahnya, merepresentasikan kesempurnaan dan cahaya matahari. Air raksa atau Merkuri dilambangkan dengan simbol mirip dengan planet Merkurius, mencerminkan perubahan dan transformasi. Simbol-simbol ini seringkali memiliki makna filosofis atau religius, mencerminkan keyakinan bahwa unsur-unsur tersebut memiliki hubungan dengan kosmos. Namun, sistem ini sangat tidak praktis karena tidak konsisten dan sulit dipahami oleh orang awam. Pada abad ke-17, Robert Boyle, seorang ilmuwan Inggris, mulai mengkritik pendekatan alkimia. Dalam bukunya The Skeptical Scientist tahun 1661, Boyle memperkenalkan gagasan bahwa elemen kimia harus didefinisikan berdasarkan sifat fisik dan kimianya, bukan makna simbolik atau filosofis. Meskipun ia tidak menciptakan simbol, kontribusinya membuka jalan bagi pemikiran ilmiah yang lebih rasional. Perubahan signifikan terjadi pada awal abad ke-19 ketika Johannes Jacob Berzelius, seorang kimiawan Swedia, memperkenalkan sistem simbol kimia modern. Berzelius menciptakan sistem berbasis huruf, di mana setiap unsur diwakili oleh satu atau dua huruf dari nama Latin mereka. Contohnya hidrogen dilambangkan sebagai H dari hidrogenium, oksigen dilambangkan sebagai O dari oxygenium, natrium dilambangkan sebagai Na atau Na dari natrium. Sistem Berzelius memiliki keunggulan besar, sederhana dan konsisten. Setiap unsur memiliki simbol unik yang tidak ambigu. Simbol ini dapat digunakan di seluruh dunia tanpa hambatan bahasa, dan juga mempermudah penulisan reaksi kimia dari perhitungan stoikiometri. Pada pertengahan abad ke-19, simbol kimia semakin terintegrasi dengan tabel periodik unsur yang diperkenalkan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869. Tabel ini menyusun unsur-unsur berdasarkan sifat fisik dan kimia mereka, memungkinkan simbol-simbol tersebut digunakan secara sistematis dalam klasifikasi unsur. Sistem simbol ini kemudian disempurnakan seiring dengan penemuan unsur-unsur baru dan penyesuaian nama-nama mereka. Simbol kimia yang digunakan saat ini adalah bagian integral dari tabel periodik dan diatur oleh International Union of Pure and Applied Chemistry atau IUPAC. IUPAC yang didirikan pada tahun 1919 bertugas memastikan standarisasi simbol bahan kimia di seluruh dunia. Selain simbol unsur, IUPAC juga mengatur penamaan senyawa kimia, penulisan rumus kimia, misalnya H2O untuk air, CO2 untuk karbon dioksida. Penyesuaian simbol baru ketika unsur-unsur baru ditemukan. Sistem ini membuat komunikasi ilmiah menjadi lebih efisien, memungkinkan kimiawan dari berbagai negara untuk memahami satu sama lain tanpa kendala bahasa. Nah, itu dia sejarah singkat tentang perumusan nama unsur-unsur kimia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.